Berarti kita meneruskan tentang pengajian tasawuf ya. Jadi singkaran mengetahui tasawuf ya itu perlu dan penting singkaran ilmu tasawuf itu. Perlu banget dan penting banget katanya. Pada pandangan dan pendapat-pendapatnya itu juga berbeda, bisa-bisa jadi berbeda yang namanya tasawuf itu ya. Nah, perbedaan pendapat ya rahmat ngeten niku to. Nah, selama syariat tetap dan istiqomah sebagai pegangan hidup, ikhtilafu ummati rahmat. Jadi perbedaan ya semoga jadi rahmat. Itu saja udah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tasawuf, ya. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf kan pembersihan hati, intinya kan gitu. Nah, sing diarani tasawuf, ini dipahami harus benar-benar. Tasawuf itu terbagi menjadi 4 golongan. Ya, satu golongannya orang yang bertasawuf syar'iyyin. Yang kedua yaitu tasawuf mutakallimin. Yang ketiga tasawuf mutasawwifin. Dan yang keempat adalah tasawuf muhaqqiqin. Kalau tasawuf syar'iyyin artinya tasawuf yang berdasarkan syariat. Nah, ya. Jadi tasawuf syar'iyyin itu ialah tasawuf yang berdasarkan syariat. Nah, mereka itu berusaha menjaga matanya, menjaga mulutnya, menjaga kakinya, menjaga tangan, menjaga segala panca indera itu dijaga. Ya. Mulai tangan kabeh niku dijaga dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan juga memelihara apa yang akan dimakan. Bahkan apa ngombe, apa mangan juga dipelihara sangat. Kemudian apa yang dipakai saja, pakaiannya itu, wah itu dijaga banget. Pakaiannya pun hati-hati banget. Jadi apa yang dimakan, apa yang dipakai dari yang diharamkan agar selamat. Jadi mereka itu menjaga banget. Maksudnya ya, supaya selamat dari dosa kan. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Qad ja'akum basairu mir rabbikum." Faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Dan sesungguhnya datang kepadamu pandangan-pandangan dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang melihat kebaikan dan manfaat, maka kebaikan dan manfaat itu ternikmati oleh dirinya. Dan barang siapa yang tidak melihat manfaat kebaikan, maka kesengsaraan dan kemudaratan terhadap dirinya. Dan tidakkah aku memelihara mereka? Jadi pada intinya kalau orang-orang tasawuf niku, tasawuf syar'iyyin niku, ya intinya tasawuf yang berdasarkan syariat niku, ya syariat aja luar biasa. Sampai-sampai apa mangan wae niku. Ya, ngati-ngati. Ya ta? Mangane yo ngati-ngati. Sing ngadinggo pakaiane bae iku. Iku jan ngati-ngati sangat ngene niku. Iki panganan saka ngendi? Iki klambiku iki tukune saka sapa? Duite saka ngendi? Lha iku rinci banget nek wong syar'iyyin. Tasawuf syar'iyyin iku. Luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Itu tasawuf
syar'iyyin. Yang kedua itu tasawuf mutakallimin. Nah, tasawuf mutakallimin artinya tasawuf mereka itu yang mengetahui dan mengenal sifat-sifatnya Gusti Allah. Ya. Kalau tasawuf mutakallimin yaitu tasawuf mereka yang mengetahui dan mengenal sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah. Kira Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah, yaitu berkehendak. Nah, bersifat kudrah, yaitu Allah niku kuwasa. Allah niku bersifat ilmu, ngerti. Ngoten ta? Allah itu bersifat hayat, yaitu hidup. Saya hidup selamanya Gusti Allah niku. Juga Allah niku bersifat melihat dan mendengar, gitu lah. Kemudian Allah niku bersifat berkata-kata. Jadi mereka orang-orang tasawuf mutakallimin niku berpendapat atau meyakini ya bahwa semuanya itu milik Allah. Semuanya itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mutakallim, tasawuf mutakallimin itu berpikirnya, berkeyakinan semuanya ini adalah milik Allah. Saya itu tidak punya apa-apa. Ini adalah kepunyaan Allah. Kan ngata niku. Bahkan pengetahuan kita ini bukan pengetahuan hamba, tapi pengetahuannya Allah. Itu orang-orang mutakallim, pendapatnya orang-orang mutakallim seperti itu. Bahkan segala apa yang saya kerjakan itu semuanya kerjaannya Allah. Itu orang mutakallim. Jadi mereka itu berpendapat bahwa kekuasaan makhluk itu terbatas, ya, terbatas, bisa berakhir. Lah kehendak hamba kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Itu kehendak hamba. Nah sedangkan kehendaknya Allah mesti terjadi. Nah tasawuf mutakallimin ini dinamakan jalan sifat. Jalan sifat. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati illallah. Kan ngoten. Artinya apa? Tidak kuasa, tidak berkehendak. Gitu? Tidak tahu, tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata pada hakikat, melainkan hanya Allah yang kuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, tidak berkata-kata melainkan Allah. Intinya gitu. Jadi tasawufnya mutakallimin itu mereka ya yang intinya mereka yang mengenal sifat-sifatnya Gusti Allah. Yang jelas Allah niku bersifat iradah gitu. Allah itu bersifat iradah, yaitu berkehendak, bersifat kudrah, itu kan nonton niku. Intinya kita itu ya tidak bisa apa-apalah, semua itu ya kehendak Allah. Aku iki ora iso ngomong nek ora ana sing diomongni. Ategese nek ora ana sing gerakake. Aku ora bisa dolan ngene sampean niku ya tanpa ana Gusti Allah sing merintahke, Gusti Allah sing gerakake kan tadi. Jadi semua itu kita kembalikan semua kepada Allah. Itulah orang-orang tasawuf mutakallim. Kalau tasawuf syar'i ini itu tadi saya sampaikan. Jadi mereka itu ngati-ngati banget dalam ucapannya, dalam pandangannya, dalam pendengarannya, dalam langkahnya, perilakunya, dan bahkan makan dan minumnya itu ngati-ngati banget. Dia itu memelihara banget. Mbok ngantos dosa, mbok ngantos haram malah dari dosa kan niku. Nah, kalau tasawuf mutakallimin ini ngeten. Jadi semua itu dipasrahkan saja semua karena dirinya itu tidak bisa apa-apa. Semua itu ada kehendak Allah. Semua itu kekuasaan Allah kan ngeten niku. Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sing nomor ketelu yaiku tasawuf mutasawwifin. Tasawuf mutasawwifin adalah tasawuf yang bersih, ngoten niku ya. Tasawuf yang bersih. Jadi bersih pandangannya, bersih musyahadah, nggih. Jadi pandangannya niku ya bersih dan musyahadah niku tilik syuhudnya.
Ngoten niku. Jadi hanya lazatnya mengingat Allah. Gitu. Hanya lazatnya mengingat Allah. Sehingga sampai hilang akal basyariahnya. Kemudian sampailah ke makom fana fillah. Itu namanya mutasyawwifin. Karena pandangan mereka atau musyahadah mereka itu la maujuda bihaqqi illallah. Ngoten niku tasawuf mutasyawwifin, pandangan-pandangannya itu ngoten. Artinya apa? Tidak ada yang maujud, tidak ada sebenarnya kecuali hanya Allah. Ngoten niku. Jadi yang maujud yaitu Allah. Tasawuf mutasyawwifin. Karena ini ku tadi mereka itu tasawuf yang pandangannya ini pandangan dan musyahadah niku bersih, ngoten niku. Hanyalah zatnya mengingat Allah. Sampai ya niku hilang akal basyariahnya, ngoten niku. Hilang akal basyariahnya sampai hilang. Dan sampailah nek wong kaya ngono ke makom fana fillah. Jadi pandangan mereka atau mau syahadah mereka itu ya la maujuda bihaqqi illallah. Jadi ora ono kang maujud, ora ono kang sak benere terkecuali hanya Allah. Hingga sampai ke makom bako billah. Artinya apa? Kebersamaan dengan Allah. Dan karena Allah ngendika wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi dia bersama aku dimanapun kamu berada. Kemudian anak hadis Gusti ketika ana idza dzanni abadim bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku kata Allah kan ngoten niku. Di sisi sangka hambaku dengan aku dan aku kata Allah beserta. Nyata di ketika dia mengingatkan. Jadi di mana kita itu mengingat Allah, di situ Allah beserta, Allah bersama. Nah ini ada sebuah kisah di mana pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikepung ning wong ning musuhe wong kafir. Akhirnya Rasulullah niku ngumpet di Gua Hira dengan sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar ini belum tenang, belum merasa tenang karena sudah dikejar. Kemudian apa diijazailah oleh Kanjeng Nabi zikir ismu zat. Kemudian disitulah ditanamkan zikir zatnya. Mereka itu langsung Sayyidina Abu Bakar itu langsung tenang, meyakini bahwa Allah itu selalu bersama. Nah disitulah. Jadi pada intinya ketika kita itu dekat, merasa dekat bahwa kepada Allah, berarti Allah itu lebih dekat daripada ratuan leher kita. Di mana kita sering mengingat Allah, disitulah Allah beserta kita. Intinya begitu. Saudara yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Allah. Jadi tauhidul af'al atau ma'rifatul af'al, okay. Dan ma'rifatul sifat, tauhidul asma, serta tauhidul dzat atau ma'rifatul dzat. Kadang-kadang kemasukan jin Islam niku. Kadang-kadang kemasukan jin Islam sehingga apa? Berkata-kata semaunya sih, ngoten niku. Kadang berbuat onar yang meresahkan, ngoten niku. Jadi panas kepala. Karena apa? Tidak tidur, ngoten niku lah. Jadi ujung-ujungnya apa? Mereka tinggalkan sholat dan puasa. Kan ngoten niku. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan tasmir, kan ya? Tasmir. Ada penyerbuan yang masuk menguasai rohani mereka, berubah kudrat sebagai hamba dikendalikan oleh siapa? Oleh jin. Nah kekuatan melebihinya kebiasaan manusia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruhi qul lir-ruhi min amri rabbi. Ini mereka pendeta Yahudi bertanya kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bermula ruh itu perkara Tuhanku. Maksudnya rahasia ruh adalah diri Tuhan yang sebenarnya. Atau sebagaimana
sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abuhul arwah, ana abul arwahi wa adamu abul bashar. Aku bapak segala roh dan Adam bapak manusia. Nah, dilihat dari ayat dan hadis, ya, dasar masalah ar-ruh adalah ya masalah syahadat. Sebenarnya kan kata niku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi adalah masalah akidah atau masalah hakikat. Jika ada yang lain selain daripada Allah dan Rasulnya. Nah, kemasukan jin di gatasa syirik jali. Karena apa? Ada yang lain yang menguasai roh dan yang mengendalikan. Nah, ini diperlukan pengertian yang sempurna. Okay? Nah, kalau tasawuf mutasawwif ini itu luar biasa. Intinya semua itu dikembalikan kepada Allah. Tasawuf mutasawwifin adalah tasawuf mereka yang mengetahui dan mengenal sifat-sifatnya Allah. Bahwa Allah itu bersifat iradah. Semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tasawuf mutasawwifin. Makanya luar biasa itu mereka. Sampai apa? Aku itu ora iso apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan. Allah yang memisahkan dan lain sebagainya. Ini kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi yang keempat itu tasawuf muhaqqiqin. Nah, tasawuf muhaqqiqin sebenarnya itu bima'rifati haqiqatin nafsi, okay? Bima'rifati haqiqatin nafsi an haqiqatan nafsi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasawuf muhaqqiqin dengan cara mengenal sebenar-benarnya diri. Itu namanya tasawuf muhaqqiqin. Apakah diri jasmani dan rohani sebenarnya benar-benar jasmani dan rohani pada hakikat daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan kata niku. Itu tasawuf muhaqqiqin. Atau dengan jalan siji mengenal asal kejadian diri sebenarnya, asal kejadian diri, apakah diri kita itu, apakah diri jasmani dan rohani ini asal kejadian daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan kata niku. Yang kedua yaitu mengenal awal kejadian diri sebenarnya. Awal kejadian diri apakah diri jasmani dan rohani adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kata niku. Ini tasawufnya orang muhaqqiqin gitu. Nah, ini tasawufnya orangnya muhaqqiqin gini ku bima'rifati haqiqatin nafsi anna haqiqatan nafsi min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasawuf muhaqqiqin dengan cara mengenal sebenar-benar diri. Apakah diri jasmani dan rohani sebenar-benar jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad, hakikat daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ngeten niku. Nah, dengan jalan apa? Dengan jalan kita mengenal kejadian diri sebenarnya. Asal kejadian diri, apakah diri jasmani dan rohani adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ngeten niku. Mengenal awal kejadian diri sebenarnya, awal kejadian diri apakah diri jasmani dan rohani ya daripada Nur Muhammad. Jadi semua itu kembali kepada Nur Muhammad. Nah, dengan jalan mengenal sebenar-benar diri dan sebenar-benar diri ya jasmani dan rohani yaitu daripada Nur Muhammad. Ini kula tasawuf muhaqqiqin, intinya gitu. Mengenal asal muasal diri sebenar kita, diri sebenarnya kita ini. Intinya kita kalau di jalur tasawuf muhaqqiqin ini ya kita ya harus menisbahkan dan membangsakan Nur Muhammad bahwa jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya cukup segitu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara ngamalaken ngenten. Ya, cara ngamalaken. Jadi keimanan dan kepercayaan itu nyatakan. Ini cara mengamalkan ini, cara mengamalkan tasawuf muhaqqiqin ini. Tasawuf muhaqqiqin ini ya siji carane ya, keimanan dan kepercayaan nyatakan bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak apa artinya ya tidak ragu lah, jangan sampai ragu, kita harus yakin banget. Intinya dari ujung rambut sampai ujung kuku ini semua itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh kita ini ya Nur Muhammad tersebut daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Yang kedua,
bahwa perasaan juga ngeten niku, perasaan bahwa diri adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mesra mesra sekalian jasmani lah ngeten niku. Sekarang jasmani dan rohani sebagaimana mesrane air dengan tumbuh-tumbuhan. Wis kaya ngono. Daya kita berpikir bahwa jadi ya jasmani tanpa roh ya ora dadi, kan ngoten niku. Jasmani tanpa roh ora mungkin urip jasmani niki. Kan ngoten niku. Nah, roh niku lah yang menghidupkan jasmani. Nah, roh ini sebenarnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Terus yang nomor ketiga, yang nomor keempat ya, yaitu musyahadah. Ya, musyahadah Nur Muhammad itu ya mesra pada sekalian rahim dan tubuh. Nonton niku. Nah, kadang disebutkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah wal alimu bi asrihi min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam sekalian adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Ya, itu cara-caranya. Berarti caranya kita menjalankan tasyawuf muhaqqiqin, ya. Tasyawuf muhaqqiqin berarti kita itu keimanan dan kepercayaan. Nyatakan saja itu. Nyatakan. Karena kalau kita tidak menyatakan ya ora bisa-bisa. Nyatakan saja keimanan, kepercayaan bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ragu lagi. Terus yang kedua, keyakinan bahwa diri jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Yang ketiga adalah perasaannya juga bahwa diri adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesrakanlah mesra sekalian jasmani dan rohani sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat adalah musyahadah Nur Muhammad. Ini ngata nih. Jadi kita juga harus mesrakan, kan ngata nih sama. Karena apa, semuanya alam ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngata nih. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui kalimat nur, ya, nur niku kan pada istilah lughat artinya kan cahaya, kan ngata niku ya. Cahaya. Nah, manfaatnya cahaya apakah cahaya matahari atau cahaya bulan? Nah, sehingga yang ngono itu cahaya lampu. Gitu. Lawan dari cahaya itu apa? Gelap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Allah itu memelihara mereka yang beriman. Terutama iman mereka. Gitu? Nah, Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada nur cahaya atau nur cahaya pada hakikat. Itu ngata. Jadi nur itu pada istilah lughat itu ya cahaya. Kan ngata niku. Nah, manfaat dari cahaya yo niku mbah itu dari cahaya matahari entah itu apa, intinya kan manfaatnya akeh, kan ngata. Gitu? Ngata niku. Sing aran nur ya cahaya, sing lawan dari cahaya yaitu gelap. Jadi manfaat nur niku ya manfaat cahaya iku iso madangi sing kegelapan, kan ngoten. Nah sing kedua niki nur pada istilah syariat ya, hidayatan wa taufikan. Artinya apa? Nah, pada syariat adalah hidayah dan taufik. Karena apa? Sebenar-benarnya nur adalah nama Allah Subhanahu wa taala, nama Tuhan. Allah taala berfirman, "Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha." Kan kata dia. Bagi Allah nama-nama yang baik, fad'uuhu biha. Kan kata dia. Maksudnya jadikanlah nur nama Allah itu, nama Tuhan itu doa. Misalnya ya nur, ya nur, ya nur. Jadikanlah zikir, ya Allah, ya Nur, ya Haqqu, ya Mubin, ya Allah, ya Nur, ya Haqqu, ya Mubin. Kata dikejar apa? Maksudnya apa? Hubungkan diri dengan nama Tuhan jika ingin diri menjadi baik. Berkah jeneng-jenenge Gusti Allah, kan ngaten.
jenenge Gusti Allah sing apik. Ya insyaallah ya diri jadi baik. Semono uga kehidupan insyaallah yang menjadi baik jasmani. Sepenting kita itu mau menghubungkan. Nah jasmani dan rohani pun ya jadi baik. Begitulah ilmu Allah. Kata niku. Bagi orang-orang yang mendalaminya. Dan dia mengetika yaitu nur pada istilah hakikat. Ya. Nur pada istilah hakikat itu kenapa sih? Nur pada hakikat ya. Orang dahulu mengatakan dengan nur zat ya. Artinya daripada nur zat, nur diri, gitu, nur diri bagi Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yaj'alillahi lahu nurun, fama lahu min nur." Berarti barang siapa yang tidak dijadikan Allah bagi dirinya nur, maka tidak ada baginya nur. Atau hidayah yang sebenarnya. Nah, tasawuf muhakkikin ini adalah tasawuf yang aman, ngaten niku. Yang aman dari gangguan jin, dari gangguan iblis. Karena apa? Nabi Muhammad SAW sebagai perisai atau telabang dari gangguan-gangguan jin, Islam niku dan syaitan. Nah, tasawuf muhakkikin adalah jalan menyempurnakan diri. Tasawuf muhakkikin adalah jalan menyempurnakan diri. Karena diri tidak sempurna jika diri tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan nama Tuhan dan nama Kanjeng Nabi. Lah ketahuilah sedulur, pandangan para arif yang muhakkikin bahwa tauhidul af'al atau ma'rifatul af'al dengan adanya dalil Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Tuhan yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Lah ini ayat Allah ini apa? Ini ayat-ayat ini kenapa ya? Hanya menceritakan Allah itu hanya menceritakan atau memberitahu kepada mereka yang beriman bahwa Allah Tuhan yang menciptakan dan berbuat dengan apa yang dikehendaki. Kan ngoten niku. Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat atau dalil-dalil mengenai tauhidul af'al, ma'rifatul af'al. Para ulama tasawuf niku hanya mengingatkan agar jangan lupa kepada Sang Pencipta. Kan ngoten niku. Dan yang menggerakkan dan yang menghidupkan, kan ngoten ta. Agar apa? Bersyukur, berterima kasih dan dapat menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu kepada jalan yang diri. Juga tujuan musyahadatul af'al atau ma'rifatul af'al agar apa? Agar iman dan keyakinan tidak terhijab, tidak terdinding. Nah, pembiasaan seperti ini untuk menenangkan hati dan pikiran dan juga untuk selamat daripada kesyirikan itu. Muga-muga iso manfaat niki. Pada intinya monggo kita pelajari terus tentang masalah sebenarnya diri, hakikatnya diri, asal muasalnya diri kita ini. Bahwa sejatinya diri kita ini ya Nur Muhammad. Karena kalau tasawuf muhakkikin itu jero, lebih sing lebih aman itu tasawuf muhakkikin daripada tasawuf yang lainnya. Nanti niku. Kalau tasawuf muhakkikin ya insyaallah aman, akeh amane. Karena di dalamnya ya ada Nur Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah repot lagi, kita amalkan alon-alon insyaallah. Muga bermanfaat.